yang butuh MCU, hati-hati harus pilih klinik yang memang ada sertifikat logo Garudanya. Dok. Jadi harganya kaki 5 ya kan. Pelayanannya itu bintang 5 gitu. Betul. Pokoknya. Persyaratannya kalau misalnya mau MCU di klinik utama STIP, Mm-mm. bawa apa nih? Bawa Biar mereka nggak bolak-balik gitu. Saya Apa? punya ini tripsnya. Apa tuh? Daripada bingung kan ada namanya kita MCU Pracata. Nah, jualan lagi nih kita. Tapi bener, gila. Serius nih dok, ada kayak gitu? Hai kawan Sailormin, ketemu lagi di Stipot STIP Podcast Sail to the World. Oke, udah semangat banget nih. Hari ini kita kedatangan lagi bintang tamu. Pastinya kayaknya kawan Sailormin bakalan menanti-nantikan bintang tamu ini. Kenapa? Karena ini akan kasih tips and trick gimana caranya supaya jadi taruna dan taruni atau kadet yang sehat. Dan mungkin bagi yang mau daftar sebagai kadet baru di STIP, nah nanti kita kasih tahu nih syarat-syaratnya apa aja ya, jadi harus pantengin. But before that, saya mau informasikan kalau podcast ini menggunakan solar panel sebagai bentuk dukungan STIP menjadi Green Campus yang sustainable. Iya dong. Jadi nggak cuma kadetnya yang sehat, kita juga harus menciptakan lingkungan yang green, yang sehat juga. Oke, dari tadi ngomongin sehat, pasti udah tahu dong bintang tamunya siapa. Kita hari ini kedatangan Dokter Riri. Salam kenal semuanya. Dok. Ya, Dokter Riri ini adalah kepala klinik utama STIP Jakarta. Betul, Dok? Iya. Ya. Baru sih kalau untuk kepala kliniknya. Tapi udah lama banget. Saya kayaknya saya masuk sini tuh 2015, kayak dokter ini udah di sini. Ini udah senior nih, termasuknya Dari senior 2010 tepatnya. Oh, dokter ini dari 2010 ya udah di sini ya, jadi Dok. udah ketahuan umurnya ya. Udah saya nggak bahas loh. But still look beautiful ya guys. Amin. Karena menghadapi yang muda-muda terus ya, Dok. Betul. Ngadepin kadet-kadet kita semua. Iya. Oke, di klinik boleh dikasih tahu, Dok, klinik utama STIP itu dokternya ada berapa? Pokoknya tenaga kesehatannya nih, jumlahnya dulu deh. Oke, jadi salam kenal ya buat semuanya. Saya Riri Anita ya, salah satu dokter umum di STIP. Jadi kita kalau untuk dokter umum tuh ada 4. Ada 4. Ya, kemudian kita punya 1 dokter gigi. Oh, ada dokter giginya Yes, juga. betul. Kemudian untuk para medis atau perawat kita ada 9. Wow, banyak banget. Ada 9. Kemudian untuk para medis gigi ya atau perawat gigi kita punya 1. Oke. Kemudian kita punya farmasi atau bagian obat-obatan itu ada 2. Ada apoteker sama asisten apotekernya. Oh, oke. Kemudian ada perekam medis juga. Jadi memang rekam medisnya semua sudah ditangani dengan perekam medis ya. Itu 1. Kemudian ada petugas lab atau peranata labnya itu ada 2. Kemudian ada petugas radiografernya atau yang ronsen. Ronsen, Yes. ada ronsen ternyata. Ada 1 orang. Oh. Kemudian ada ahli gizi. Oh, ada ahli gizi Iya, juga. ada ahli gizinya 1 orang. Oke. Itu jadi jumlah yang di klinik itu ada 24. 24 tenaga kesehatan Yes, yang ada di betul. klinik utama STIP. Kalau dilihat dari tadi posisinya ya berarti layanan klinik ini lengkap banget sampai ada ronsennya. Iya, Jarang-jarang loh ya betul. klinik punya ronsen biasanya. Iya, Boleh betul. dijabarin juga nggak, Dok, layanan-layanan apa aja nih atau fasilitas apa aja yang ada di klinik utama STIP? Iya, karena kan kita core bisnisnya atau core kegiatan utamanya itu tetap taruna ya, gitu. Jadi
Yang paling penting adalah kita ada layanan pengobatan ya, pengobatan umum dan juga gigi ya. Kemudian ada MCU ya. Ada MCU. Betul. Jadi MCU-nya di sini memang lengkap ya, karena sesuai dengan STCW yang mana kita itu bisa untuk MCU pelaut yang ingin bekerja gitu. Jadi kan ada standarnya. Oh iya pasti dong ya, pasti udah STCW inilah ya, STCW inilah ya standarnya. Betul. Jadi kita klinik utama, makanya harus ada fasilitas ronsen tadi, kemudian ada EKG juga, Ada EKG. ada audiometri juga, kemudian ada labnya juga, ya. Jadi itu semua yang harus dilengkapi memang, karena memang klinik utamanya adalah untuk namanya sertifikat kesehatan logo Garuda gitu ya. Iya. Makanya kalau di iklannya di klinik tuh sukanya MCU Garuda itu Iya, ya dok betul. ya. Jadi sebenarnya namanya sih bukan MCU Garuda ya gitu. Jadi kalau di sertifikat kesehatannya itu nanti kan dia dikeluarkan oleh DJPL juga ya, Dirjen Perhubungan Laut gitu. Nah, itu memang untuk seluruh Indonesia gitu ya, itu ada logo gambar Garuda di atasnya gitu. Oke, jadi kalau para pelaut yang mau MCU pastikan dia sertifikatnya ada logo Garudanya Iya, itu. betul. Oke. Jadi klinik-klinik yang sudah di-approve oleh DJPL tadi, nah itu yang berhak mengeluarkan sertifikat kesehatan logo Garuda. Oh, jadi nggak sembarangan klinik Betul, juga ya. Nggak gitu. yang ya klinik ini ada MCU, oke deh gitu. Iya, jadi sudah ada daftar-daftar namanya, bisa teman-teman lihat itu di www.group pelaut.go.id itu. Oke. Iya, itu nanti ada daftar dokter maupun daftar rumah sakit. Oh, oke. Itu ya para kawan Sailormin, apalagi yang pekerjaannya pelaut yang butuh MCU, hati-hati harus pilih klinik yang memang ada sertifikat logo Garudanya, termasuk di STIP. Iya, benar banget. Boleh tahu nggak dok price listnya untuk MCU berapa? Jadi kalau yang untuk yang lengkap tadi, kita udah paling murah Mbak. Banting harga. Tapi nggak murahan ya. Oh iya loh, lengkap kayak gitu loh Betul. dok. Jadi harganya kaki 5 ya kan. Pelayanannya itu bintang 5 gitu pokoknya. Tangannya dimulai dari 5. Jadi harganya cukup 550.000. Wow. Itu sudah semuanya. Udah ya. semuanya tadi udah apa aja tadi dok? Ada EKG ya? Jadi kita dari mulai pemeriksaan vital sign ya. Jadi di awal tuh tinggi badan, berat badan, tensi dan sebagainya. Kemudian ada fisik umum. Kemudian di situ nanti ada pemeriksaan buta warna, pemeriksaan ketajaman mata ya, visus. Kemudian periksa audiometri untuk telinga. Nanti baru EKG untuk pemeriksaan lanjutannya, EKG, kemudian ronsen, dan terakhir itu labnya terdiri dari urin, darah, sama serologi juga. Itu lengkap banget loh. Jadi ya banyak ya itemnya gitu. Oh ya Allah, memang STP banyak. rugi apa enggak gak sih ini? Ini lengkap banget tapi murah. Jadi kayaknya recommended banget. Sehari berapa dok ngelayanin tuh so far nih rata-rata? Iya, kita bisa 30 sampai 60 sih. Wow. Jadi lumayan memang banyak lah itu. kita kan buka sesuai jam kerja tapi ya kan, Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 3 sore gitu. Jadi kalau teman-teman yang mau MCU dan datangnya pagi itu bisa selesai dalam 1 hari. Oh iya. Untuk pemeriksaannya ya. Pemeriksaannya. Maksudnya. Betul. Berarti kalau untuk hasilnya bisa didapatkan esokan harinya atau gimana? Memang hasilnya itu karena kita masih ada verifikasi ya dari pihak DJPL atau BKKP, itu memang maksimal banget 3 hari kerja setelah dari pemeriksaan. Itu sih termasuk cepat. Iya, betul. Jadi ya kalau sudah persiapan ya, apalagi sehat ya otomatis nggak lama ya. Iya, kecuali ada yang sesuatu tuh. Oh, baru pasti ada pemeriksaan lanjutannya. Betul, ada pemeriksaan lanjutan. Oke. Tuh, udah murah, cepet, terus dipastikan diterima di banyak perusahaan ya dok pastinya, karena ada logo Garudanya itu tadi. Betul. Nah terus
persyaratannya kalau misalnya mau MCU di klinik utama STIP, Mm-mm. bawa apa nih? Biar Bawa mereka nggak bolak-balik gitu dong. Yang pertama ya KTP ya, KTP asli karena itu kan untuk identitas. Nah, kemudian kalau untuk MCU logo Garuda itu harus ada BST yang masih berlaku. Oke, BST, Basic Safety Training kalau diklat ya. Betul. Kalau misalnya ada permasalahan dengan BST-nya apakah masa berlaku atau mau diperpanjang gitu ya. Revalidasi ya bisa dulu masuk, tapi nanti untuk penginputan akan menunggu BST-nya selesai gitu. Karena jadi- memang ada nomor BST yang harus dimasukkan ke dalam inputannya gitu. Iya, betul. Kemudian pas foto. Jadi karena di sertifikatnya nanti kan ada fotonya. Nah, itu untuk backgroundnya sesuai dengan jurusannya. Oke, kalau nautika biru, kalau dia teknika yang merah. Jadi Iya. kalau deck itu biru Iya. ya, kalau engine itu merah. Dan Oke. kalau bisa dalam bentuk CD memang atau flash disk ya. Oh, jadi soft file gitu Soft ya. file. Oh, oke, Jadi oke. karena soft filenya perlu, yang itunya juga perlu sih, cetaknya, hardnya. Iya. juga. Oh, jadi siapin soft file sama hard copy-nya juga. Jadi kenapa kadang-kadang ada yang nanya ya, Dok, kami punya yang hardnya tapi nggak punya yang soft filenya gitu kan. Jadi karena kita nginput untuk sistem di SISKSP namanya itu ya, untuk sertifikat logo Garuda itu harus memasukkan data fotonya itu pakai CD atau pakai flash disk gitu. Jadi nggak bisa yang hardnya tadi gitu. Kalau hardnya hanya untuk yang ditempel di sertifikatnya. Oke, berapa gitu. tuh yang hardnya, Dok? Maksudnya berapa kali berapa? 4x6 sama 4x6 1, 3x4-nya 2 Atau gitu. kawan Sellermin bisa cek info di mana sih, Dok, biar nggak ketinggalan nih. Aduh. Kadang-kadang kan kalau nonton video suka tadi apa gitu loh, nggak Iya. mungkin. Kita punya IG sih. Nah, tuh. Nggak Kita- kalah. Kita punya IG namanya Klinik Utama STIP. Nah. Di situ udah kita highlight deh untuk syaratnya, untuk jam bukanya, untuk ngambil hasil, bahkan ada call centernya juga. Ya. Jadi kalau kawan Sellermin yang masih bingung ini syaratnya apa biar nggak bolak-balik kan Iya, ya betul. gitu ya. Terus kira-kira prosesnya kayak gimana itu bisa langsung hubungi IG-nya Klinik Utama STIP. Iya. @Klinik Utama STIP ya. Jangan lupa di follow ya Mbak. Dan di follow betul ya biar nggak ketinggalan. Siapa tahu nanti MCU itu kan nggak hanya sekali ya, misalnya katakanlah dia mau ke perusahaan selanjutnya gitu Iya, ya, MCU lagi. Tapi memang istimewanya logo Garuda itu kalau dia sehat gitu ya, itu bisa berlaku 2 tahun Mbak. Wah, panjang. Ya Allah, udah murah. Cepet, durasinya lama Iya. sampai 2 tahun. Oh, jadi 2 tahun dia 2 nggak perlu tahun. MCU Iya, lagi. kecuali memang ada beberapa ya, misalnya keadaan tertentu dari si pelautnya yang memang kita persyaratkan untuk 1 tahun gitu misalnya. Tapi kalau untuk yang mau prala atau mau praktek layar itu memang hanya boleh 1 tahun. Oh iya, karena kan jadi- mereka juga durasinya setahun Iya, ya. jadi pertama karena mungkin beberapa umurnya bisa di bawah 18 tahun. Kemudian memang kan peruntukannya untuk praktek kerja Praktek ya, kerja. jadi bukan bekerja. Nah, betul. jadi memang dipersyaratkannya itu Hanya MCU-nya setahun. 1 tahun walaupun Oke. dia sehat, fit betul Nah, gitu. jadi 100%. tetap ada bedanya ya, karena Iya, peruntukannya betul. berbeda. Kalau bekerja kan emang long Iya, period, tapi kan betul. kalau prala biasanya hanya setahun. Iya, betul. Oke, dari tadi ngomongin pelaut, emang jangan-jangan Klinik Utama STIP cuma buat pelaut ya, Dok ya? Enggak. Oh enggak tuh, tenang aja, tenang. Enggak. Warga umum ternyata bisa juga datang ke Klinik STIP Iya, ya? bisa gitu. Cuman memang kita kan lokasinya di dalam ya gitu. Berbeda sama mungkin klinik yang Lain yang iya, emang kayaknya kelihatannya di pinggir publik jalan umum, gitu di pinggir ya jalan. kan. Padahal Iya. sebenarnya bebas, boleh masuk gitu ya, asal emang tujuannya mau ke Klinik Utama STIP, Iya. bilang aja sama satpamnya gitu Iya, ya. untuk berobat bisa. Kan berobat kita juga ada untuk pegawai kan. Sama ya seluruh sivitas Akademika. akademika STIP gitu Iya, ya. betul. Kan pemakai jasa STIP juga nggak cuman taruna sama pegawai. Jadi dari yang pihak ketiga tuh, dari yang di kantin, di koperasi, di semua fasilitas-fasilitas STIP gitu ya, Iya. pokoknya ya bisa lah dilayani. Sampai keluarga pegawai juga Iya, ya, Dok ya. betul, Jadi memang. anak saya gitu ya bisa. Siap.
keluarga inti gitu Keluarga ya. inti bisa. Keluarga inti bisa lah. Jadi nggak cuma hanya untuk lingkup STIP aja sebenarnya, tapi juga bisa untuk umum ya. Betul. Nah itu, jadi kalau misalnya kayak waktu itu katakanlah ada kecelakaan gitu di Iya, depan STIP betul. ya Bu, ya Dok ya. Oh ya, berarti klinik utama STIP juga siap melayani ya? Iya, siap bisa gitu. Ya kita lihat kondisinya juga ya Iya, Mbak gitu. iya. Jadi minimal pertolongan pertamanya atau P3K-nya ya pasti Ya. akan kita layani dulu gitu. Pasti ada pertolongan pertamanya, nanti kalau misalnya ada lebih lanjutnya. Iya betul, yang mungkin kami tidak punya atau tidak bisa ya otomatis akan di refer atau dirujuk yang lebih lengkap gitu. Betul. Oke deh, tadi udah ngomongin seputar MCU dan sebagainya. Sekarang kita mau ngomongin soal kadet. Mungkin tadi saya bilang kadet di STIP terjamin sehat. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu Dok? Coba kasih alasannya. Ya karena semua taruna itu harus mengalami MCU dulu gitu oke. ya kan, dan MCU-nya itu juga persyaratannya ya lumayan detail gitu. Lumayan, ya. Dari kepala sampai kaki itu kalau bisa ada kriterianya gitu. Oke. Nah ini nih pantengin nih untuk calon-calon kadet yang mau masuk STP, mungkin bertanya-tanya kira-kira apa aja sih syaratnya Dok untuk bisa jadi kadet STIP secara kesehatan ya? Betul. Jadi kan ada berbagai macam syarat ya. Yang saya sampaikan adalah yang bagian kesehatannya. Benar. Jadi kita ada kriteria tinggi badan. Ya. Jadi kalau tinggi badan itu memang untuk taruna atau yang mahasiswa laki-laki itu adalah minimal 160 cm. 160 cm, catet. Jadi kalau untuk yang taruni atau calon mahasiswa yang perempuan itu adalah 155 cm. Oke, beda 5 cm ya. Betul. Jadi kalau semakin tinggi ya otomatis akan semakin peluangnya semakin besar. Bagus ya semakin gitu. bagus. Karena kemudian yang kedua adalah kita ada body mass index. Jadi body mass index itu adalah perbandingan proporsional antara berat badan dan tinggi badan. Jadi tidak ada angka khusus untuk berat badan Betul, ya, Dok, ya? iya. Jadi nanti ada rumusnya sih, tapi intinya maksudnya adalah kan proporsional. Dengan tinggi sekian, misalnya berat badan sekian itu kriterianya seperti apa. Jadi ya kalau bisa sembari dijaga juga ya berat badannya supaya tetap proporsional. Iya, gitu. jadi yang nyarinya bukan nyari kurus ya Dok ya? Iya betul. Tapi nyari yang proporsional. Jadi misalnya memang tinggi juga bagus ya, tapi ya kalau misalnya sampai 2 meter juga mungkin itu agak kurang bagus ya. Karena sudah kelebihan gitu, nah kelebihan itu. dari rata-rata tinggi badan orang Indonesia gitu. Iya, jadi tetap harus kita cari yang sesuai proporsional itu jadi tadi. ada kriteria, tapi yang Apa Dok? Lanjut Dok. sorry. Dari tinggi badan ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah buta warna ya. Jadi tidak boleh buta warna memang. Pakai kacamata? Nah, pakai kacamata juga tidak diperbolehkan gitu selama masa pendidikan. So far nanti kalaupun sudah bekerja sih sebenarnya tidak ada kan sudah udah nggak ada ikatan lagi jadi kalau sudah bekerja. Betul. Jadi dari sesuai ada ya dari STCW juga itu untuk tajam penglihatan itu ada iniannya. Kemudian yang memang tidak berkacamata gitu. Jadi ada tajam penglihatan tertentu dan tidak berkacamata gitu. Karena memang masa asrama itu kan rentan ya, banyak betul. Aktivitas yang di luar atau aktivitas fisik. Iya, tidak pas untuk memakai kacamata. Iya, betul. Karena memang untuk kadet nggak hanya di STIP, kadet dimanapun berada itu memang kan kegiatannya kebanyakan kayak 70-80% fisik. Betul. Gitu ya Dok ya. Jadi kayaknya kalau sampai pakai kacamata akan mengganggu aktivitas. Nah ini yang perlu benar-benar disiapin ya, karena dengan kita memang kan teknologi, gadget, HP ya gitu kan? ya. Anak zaman sekarang tuh kalau sama HP betul. gitu ya. Nah, kadang kalau di gadget itu kan lihatnya deket ya, jadi merasanya masih normal nih gitu. Nah tapi karena nggak pernah diperiksakan, kaget gitu. Misalnya ternyata tajam penglihatannya kurang memenuhi gitu. Oh, jadi tuh hati-hati ya kawan Selermin. Dari sekarang sudah mulai jaga kesehatan mata ya Dok. Kalau bisa diperiksa dulu kali ya untuk memastikan. Terus
Ya berikutnya fisik ya, fisik secara umum itu apakah ada kelainan-kelainan khusus ya. Jadi tidak boleh bertato, tidak boleh ada tindik selain yang di telinga untuk perempuan gitu. Itu akan mengurangi sih, akan mengurangi nilai Jadi juga. pemeriksaannya keseluruhan. Betul. Buka baju ya, Dok. Ya, jadi hanya pakai pakaian dalam gitu lah. Oh, Tapi di iya. ruang tertutup Di ya, ruang, Mbak. iya pastilah Iya, dengan betul. tenaga medis yang sudah Iya, terpercaya dan betul. private ya pastinya. Jadi benar-benar Oh. kita lihat gitu dari atas ke kepala. Jadi nggak dari bisa kepala. tipu-tipu ya, Dok ya. Betul. Nggak bisa ditutup-tutupin, itu nggak bisa karena akan dicek secara detail oleh tenaga kesehatan. Betul. STIP. Kemudian ada pemeriksaan gigi juga gitu. Gigi juga. Berarti Iya. kalau yang bolong gitu? Jadi memang ada kriteria ya. Oh. Jadi ada kriteria yang utama gitu ya. Ada kriteria yang tambahan gitu. Ya kalau hanya bolong sih kan itu bisa ditambah Oh, ya. iya. So far tidak berat. Tapi kalau misalnya 4 gigi depannya nggak ada, gimana kira-kira? Iya sih. Kalau itu rentan dibully sih. Betul. Jadi ya kriterianya juga seperti Iya, itu. jadi kalau emang mau pasti ya menurut dokter sarannya mendingan ke dokter gigi dulu. Kira-kira gini, Mbak, saya apa? punya ini tripsnya. Apa tuh? Daripada bingung kan ada namanya kita MCU Pracata. Nah, jualan lagi nih kita. Tapi bener, gila, serius nih Dok, ada kayak gitu. Itu penjelasannya one by one dan Oh, lengkap banget nah. teman-teman. Triknya tuh daripada nanti pas tes kesehatan bingung kan ya ini Betul. keterima atau enggak, ini sesuai persyaratan atau Bener. enggak, mendingan konsultasi dulu ya. Betul. Disitulah saatnya kita menjelaskan selengkap-lengkapnya, detail by pasien. Jadi Gitu. kalau misalnya ada masalah atau apa Betul. bisa diperbaiki dulu sebelum tes. Iya, karena kan ada ya tadi ada penyakit-penyakit yang memang bisa diobati gitu ya kan, dan yang penting jangan terlalu mepet ya Nah gitu. iya, semua pakai persiapan. Betul. Jangan besoknya mau tes kesehatan baru hari ini gitu. Ya nggak bisa dong, nggak bisa secepat itu diperbaiki. Iya, jadi betul itu yang jadi kita juga neranginnya kan nggak secara umum gamblang Iya, gitu. karena kan setiap kondisi fisik orang berbeda-beda ya Dok ya. Ya, walaupun nanti tetap ya teman-teman hasil yang dipakai adalah hasil pada saat MCU ya, yang si pencatatnya. Oh sebenarnya. Iya. Oke. Gitu. Oke. Terus ada penyakit-penyakit yang tidak masuk persyaratan untuk jadi kadet baru nggak Dok? Iya, jadi ya terutama yang penyakit menular ya, gitu. Jadi yang penyakit menular kan misalnya contoh kalau untuk paru-paru itu ada TBC gitu ya. Misalnya lagi ada hepatitis gitu. Nah, itu memang kan untuk di awal itu harus disembuhkan dulu gitu. Ya nanti kalau sudah sembuh ya mungkin bisa mendaftar lagi dan Iya. akhirnya bisa diterima. Iya, jadi gitu. bukan berarti pernah TBC nggak bisa nih jadi kadet, nggak gitu ya Dok Iya, ya. betul. Selama itu sudah dinyatakan sembuh. Betul. Jadi Nah, dia akan boleh gitu. Karena kan kita asrama ya nanti gitu, dan bener-bener deh gitu saling menjaga lah gitu. Iya, karena kita kan sistemnya asrama. Kalau misalnya ada penyakit, salah satu orang ada yang kadet, ada yang penyakit menular gitu dan menularkan yang lainnya, nah itu agak repot. Karena kalau asrama itu kan jadi kalian nanti kadet baru akan tinggal bareng-bareng satu kamar, bisa 8 atau 4 sampai 8 orang Iya, gitu, betul. katakanlah. Tergantung yang kamarnya seperti Tergantung apa. kamarnya Iya, seperti apa kan. Nah itu dia. Jadi kenapa tes kesehatan di STIP sangat detail? Karena salah satu tujuannya itu ya Dok Iya, ya. betul. Karena kan pendidikan juga kan lama ya, 4 tahun Pendidikan gitu. lama 4 tahun. Kemudian aktivitasnya nanti fisik. iya, pekerjaan pelaut itu sendiri juga kan nggak ringan ya. Betul. Apalagi yang berlayar. Jadi memang membutuhkan fisik yang oke, betul. Dan pelaut itu setiap tahun tuh ada yang namanya UKP ya, kalau saya nggak salah itu, dan memang itu selalu di MCU juga. Oh, Gitu. Jadi memang iya. benar-benar pelaut itu dipersiapkan untuk ya dalam kondisi yang sehat Iya, gitu. makanya mungkin banyak orang-orang umum bertanya-tanya kenapa sih jadi pelaut tuh harus tes kesehatan sampai kayak begitunya, aktivitas fisik yang Iya. luar biasa gitu. Karena memang di dunianya sendiri pun emang berat banget ya. Iya, jadi kan berbeda antara
pekerjaan pelayaran gitu ya dengan yang di darat gitu otomatis. Kalau yang di darat kan maksudnya kayak kita di kantor gitu ya. Iya, duduk apa nggak banyak aktivitas fisiknya. Iya, biasanya betul. gitu. Terus Dok, kira-kira ada program apa aja nih buat kadet? Nah, kalau katakanlah sudah masuk nih kadetnya. Selama 4 tahun kadetnya ini dikasih apa aja nih? Dikasih treatment kesehatan apa aja nih? Yang jelas ya treatmentnya itu ya pertama ya pengobatan gratis ya. Iya, jadi mau kadet sakit kayak gimana kita kasih pengobatan betul, gratis. ya memang kecuali yang sudah harus dirujuk ya gitu kan. Jadi ada penanganan yang dokter umum gitu ya. Memang kita belum ada dokter spesialis yang praktek gitu ya. Jadi ya memang kalau ada butuh itu yang ke spesialis pasti akan harus dirujuk. Tapi sisanya gitu ya. Insya Allah bisa pokoknya ditangani. semua ditangani di STIP dulu gitu ya. Jadi ya itu semua gratis. Kadang-kadang ada juga loh memang gitu, Dok bayar berapa gitu. Masih ada yang nanya gitu. Even obat-obatnya ya Dok ya? Betul. Iya, jadi obatnya juga sama. kalau misalnya gratis. kadang banyak kadet tuh, aduh Bu, saya flu atau saya agak-agak demam gitu. Jadi biasanya kan harus minum obat Iya, gitu. jadi termasuk labnya, EKG-nya, ronsennya kalau memang indikasi kita membutuhkan pemeriksaan lanjutan, nah itu juga tetap masih gratis kalau untuk taruna ya. Iya tuh kawan Selermin, kesehatannya aja dijamin loh sama STIP mantap. Iya, Terus selain pengobatan gratis ada apa lagi Dok? Jadi kita ada yang namanya random checking ya. Jadi random checking itu dilakukan setiap malam karena kan kami ada yang jaga malam juga. Jaga malam. Ya jadi memang sampling ya diperiksa 2 atau 3 kelas gitu. Jadi dari sisi fisik dulu luar. Nah, dari situlah balik kalau kita lihat ada taruna-taruna yang mungkin agak kurang sehat tapi merasanya Bu saya lagi ada ujian atau dan sebagainya ya otomatis kita arahkan untuk berobat gitu. Kadang-kadang kan ada yang suka nggak jujur juga ya. Iya, ada jadi yang bukan suka memaksakan. bukan nggak jujur sih, tapi mungkin dia nggak enak dilihat temennya kalau berobat. Gitu. Jadi takut dibilang pasukan bodrek gitu ya kan ada istilahnya gitu loh. Beberapa jadi kalau yang sering sakit gitu padahal ya gitu, jadinya ya, yang sakit beneran jadi menunda-nunda kan gitu. Nah itu kan malah lebih takutnya malah berat akhirnya jadi malah harus dirujuk. Jadi klinik utama STP termasuk yang mengantisipasi Iya, hal-hal tersebut betul. ya daripada nanti makin berat. Kemudian kita juga ada tes narkoba ya. Jadi kampus STIP itu kan sudah kerjasama juga dengan BNN. Jadi udah ada punya fakta integritas bahwa kita adalah kampus bebas narkoba gitu ya. Jadi 2 kali setahun ya biasanya kita akan periksa untuk seluruh tarunanya. Rutin gitu. jadi Iya. semoga insya Allah bebas dari narkoba kalau kadet-kadet kita ya. Terus ada apa lagi Dok? Ada juga pemeriksaan untuk penyakit menular seksual ya. Oke, ada juga. Tapi itu betul. random ya Dok? Ya itu random gitu. Nggak kita kasih tahu kapan waktunya. Betul, ya jadi karena memang kan ya itu tadi ya salah satu yang kita antisipasi ya gitu. Ya tadi itu karena kalau penyakit menular itu bisa merugikan teman-temannya yang lainnya, apalagi mereka dalam satu asrama gitu ya. Oke deh. Iya, yang paling penting penyuluhan sih. Jadi penyuluhan itu bisa beberapa waktu gitu ya, misalnya bisa juga 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, dan untuk tema-temanya itu ya biasanya ya yang lagi hits pada saat itu gitu. Misalnya kayak kemarin sempat ada Mpox ya, kita penyuluhan Mpox, terus ada penyuluhan HIV juga gitu. Dok, kalau kayak vaksin-vaksin gitu, klinik utama STP juga suka nyediain nggak sih? Ya, jadi kalau untuk vaksin memang kita belum klinik vaksin. Jadi kalau klinik vaksin itu kan memang menyediakan vaksinnya langsung ya. Tapi kita bisa bekerja sama dengan puskesmas atau klinik yang lain. Gitu. Jadi kalau misalnya pemerintah nih lagi ada program apa, biasanya klinik STP juga ikut berpartisipasi. Iya, karena memang vaksin itu kan masa aktifnya tidak bisa terlalu lama. Maksudnya kalau sudah terbuka dan sebagainya gitu. Jadi kalau kita kalau kita stok dan sebagainya kan malah jadi mubazir gitu. Tapi kalau misalnya memang diperlukan sekian, nah biasanya kita akan cari solusi untuk dapat stok yang tercepat gitu, seperti apa gitu. Ya, atau misalnya ikut program-program pemerintah itu tadi aja ya Dok ya. Iya, karena kan
misalnya gini, perusahaan pelayaran yang ke arah Amerika persyaratannya vaksinnya A gitu, tapi mungkin yang arah Afrika vaksinnya B gitu, dan itu jumlahnya tidak terlalu banyak memang. Jadi paling nanti kita sarankan untuk yang kita sudah ada kerjasama supaya mereka dilayani lebih cepat gitu aja. Oke, tuh selengkap itu, sedetail itu kami menjaga kesehatan kalian semua ya para kadet. Betul. Jadi walaupun misalnya kita tidak bisa menyediakan langsung, tapi jangan takut bertanya gitu ya gitu. Kan. Pasti dicariin solusi. Iya, dicariin solusi yang terbaik ya supaya lebih mudah gitu untuk para stakeholder gitu. Jadi gimana kawan Selermin, sudah tercerahkan bagi yang mau daftar jadi kadet baru? Tadi udah di-spill tuh kira-kira persyaratannya apa aja yang harus disiapin. Kalau bisa dari jauh-jauh hari ya dok ya, biar supaya kalau misalnya ada apa-apa sama badan kamu nih, fisik kamu bisa diobatin dulu lah istilahnya gitu ya. Ya, karena memang itu tadi kenapa kalian harus sehat, benar-benar sehat, karena di sini banyak aktivitas fisiknya. Terus kalian nih calon pelaut itu biasanya memang pekerjaannya lumayan berat gitu. Benar, ya. Sangat-sangat berbeda dari tempat-tempat yang lainnya. Iya, satu lagi nih Miss gitu. Jangan dapetin infonya dari yang lain-lain gitu. Oh iya, kadang jangan katanya-katanya. Iya. Benar, jadi dari IG STIP atau dari IG-nya klinik lah kalau untuk kesehatan gitu. Ya, jadi jangan sampai dapat informasi yang lain-lain kalau nggak dari IG STIP atau nggak dari IG kliniknya langsung ya. Jadi kalau kawan Selermin masih bingung kira-kira, aku punya penyakit A nih, kira-kira bisa nggak ya daftar? Itu bisa langsung ditanyain ke call centernya klinik terutama ya tadi @klinik utama STIP. Betul. Ya, jangan lupa di-follow ya teman-teman ya. Oke deh dok, ada lagi yang mau disampaikan dok? Ya pokoknya kalau untuk persyaratan tadi ya, saya mungkin nambahin yang si pencatar ya. Kan ada juga mungkin yang di luar kota nih. Oh iya, terus gimana kan tuh? Mungkin belum bisa MCO pracatar karena mungkin lokasinya di luar kota. Yang pertama memang jangan buru-buru alias jangan terlambat sih pada saat datang. Itu karena akan berpengaruh ya. Misalnya jadi sampai ada sempat juga nih karena buru-buru sampai kecelakaan Miss gitu. Jadi dia laka lantas ya karena maksudnya buru-buru jadi ya mungkin H-1 sudah tiba di seputaran Jakarta, ya kan. Jadi jangan sampai dia kurang istirahat malamnya, akhirnya besoknya demam Miss pas mau diperiksa. Terus kemudian ya memang karena kita tidak perlu periksa darah yang puasa, jadi memang disarankan untuk paginya sarapan. Oh, malah paginya sarapan. Betul. Ya. Jadi karena kan proses kesehatan itu bisa nunggu gitu ya Miss, kan ada kelompok-kelompok harus dari satu pemeriksaan ke pemeriksaan yang lain. Nah itu diperbolehkan untuk bawa minum, bawa permen gitu. Jadi supaya menunggunya nggak boleh kemana-mana dulu tuh gitu. Iya, betul. Dan dari paginya sudah sarapan. Ya jadi gitu ya, apalagi bagi kawan Selermin yang di luar kota, persiapkan diri baik-baik karena biasanya perjalanan luar kota itu melelahkan gitu. Iya, jadi ada H-1 lah gitu. Paling nggak H-1 sudah di area STIP. Jadi gitu. Keesokan harinya kesini udah fit, yang buru-buru. Pokoknya sih segalanya itu sebenarnya tergantung persiapan kalian kawan Selermin. Betul. Kalau persiapannya oke, matang, insya Allah ya dok ya. Insya Allah sih tes kesehatannya keterima. Jadi kita senang sih yang kemarin gelombang 1 juga. Oh iya, yang gelombang 1 ya. Gitu. Pada maksudnya sehat-sehat lah gitu. Sehat-sehat ya. Nah semoga ini kebetulan akan sudah keluar ya yang gelombang 2. Jadi jangan lupa daftar, jangan lupa persiapkan diri kalian semua. Oke dok, terima kasih banyak. Sama-sama, udah kasih tips-tips, udah spill persyaratan untuk kawan Selermin semuanya. Siap. Sampai ketemu di klinik ya dok ya. Sampai di rumah di STIP. Iya di STIP benar. Iya kok kayaknya kalau di klinik tuh berarti saya mau sakit dong ya. Jangan dong. Jangan. Jadi di STIP karena di STIP itu ya selain klinik banyak banget spot-spot yang kita ketemu di spot-spot yang menyenangkan aja deh. Jadi layanan fasilitasnya juga kan banyak. Kan. Jadi ini keren. Ya, semoga makin keren lagi STIP-nya. Yes, Oke, terima kasih kawan Selermin. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.